Saudara, saat ini saya masih bersama dengan kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga aktivis anti korupsi dan juga praktisi hukum Bang Saur Siagian. Saya mau ke Bang Alfon dulu. Bang Alfon, jadi sebenarnya apa saja yang diminta untuk dikembalikan dan dasar tim hukum meyakini bahwa ini merupakan hak dari Febri dan juga keluarga? Ya, baik. Nah, saya ingin mengklarifikasi ya bahwa ini kan kaitan dengan proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli ya, yang dilakukan sampai jam 1 malam tersebut. Nah, pertanyaannya adalah pada proses penggeledahan itu kan harus diperlihatkan surat penggeledahan dan penyitaan kepada orang yang menguasai tempat, kan begitu ya. Nah, kepada dialah barang-barang itu harus dikembalikan. Nah, sekarang... Jadi itu punya Mas Febri ya? Iya. Punyanya Pak Febri semuanya uang dan emas itu, Bang Saur? Bang Alfon, sorry. Gimana, maaf? Jadi itu memang diyakini oleh tim kuasa hukum bahwa uang dan emas adalah milik Pak Febri? Ya, itu harus dikembalikan kepada orang yang menguasai tempat. Nah, di situ yang menguasai tempat itu siapa? Nah, bukan berarti kalau misalnya ada di tempat itu milik dari klien kami, belum pasti. Kan begitu. Nah, itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa di situ ada A, B, C, D, E, ya harus dibuktikan dulu dan itu ditandai dengan adanya berita acara penyerahan dari penyitaan. Nah, pertanyaan kan namanya berita acara penyitaan itu sendiri itu tidak ada. Nah, ini jadi persoalan. Nah, inilah secara prosedural yang dipersoalkan. Nah, pra peradilan ini kan mempermasalahkan terkait dengan itu. Apakah memang itu memang secara prudent dan itu dilakukan berdasarkan prosedur? Apabila itu tidak dilakukan secara prudent dan tidak secara prosedur, ya itulah maka dikatakan bahwa ada doktrin yang namanya fruit the poison tree. Nah, suatu proses yang dilahirkan dari suatu hal yang bermasalah, semua ini menjadi bermasalah. Itu yang kita ingin katakan bahwa mana lebih penting antara due process of law dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi kalau Kejagung meyakini bahwa emas dan uang itu relevan sebagai barang bukti TPPU, bagaimana? Apa argumentasi Anda sebagai tim hukum? Ya, walaupun nggak begitu jelas ya terkait dengan TPPU ini sebenarnya kan harus diperjelas dulu kan predikat crime-nya itu apa. Nah, sekarang kan nggak begitu jelas terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya kita langsung mengatakan bahwa ini adalah suatu TPPU, apakah memang ada uang dan kemudian ada juga alat-alat yang dikatakan oleh Bang Saur tadi gitu kan, ada emas di situ, ada mata emas dan macam-macam, itu sudah dialihfungsikan, sudah dialihbentukkan dan ada upaya-upaya untuk menjadikan itu bukan lagi bentuk asalnya sehingga itu sudah terkaburkan bentuk-bentuknya. Nah, itu merupakan definisi dari suatu TPPU. Nah, ini yang perlu diperjelas ya. Tapi begini ya, Mbak. Baik. Oke. Apa yang dikatakan oleh Bang Saur itu ini terkait dengan perkara nomor 134, berbeda dengan perkara 135. Nah, apa yang dikatakan terkait dengan di kejaksaan itu permasalahan yang akan diproses besok dalam perkara 135. Itu stressingnya di kejaksaan. Baik, itu adalah di pra-peradilan kedua yang akan digelar esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain juga dengan kasus penggeledahan, penyitaan uang terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, yang juga jadi polemik saat ini adalah kasus kematian karyawan atau pegawai dari ex-Jampitsus adalah Sutrimo begitu. Ini juga menimbulkan spekulasi publik dan belum dijelaskan polisi terkait dengan apa proses penyidikan yang sedang saat ini dilakukan selain ekshumasi sebelumnya dilakukan. Perlukah Febri diperiksa terkait dengan kasus ini, Bang Saur? Saya kira yang pertama harus diperiksa itu adalah Febri Ardiansyah. Kenapa? Saudara almarhum Sutrimo itu bekerja dengan saudara Febri Ardiansyah. Bahkan yang terakhir dia balik ke Banyumas dan juga kembali itu adalah suruhannya. Artinya adalah bahwa kalau kita lihat kategori atau jenis dari alat bukti salah satu saksi.
yaitu apa, orang yang melihat mendengar. Nah, saya kira orang yang paling relevan kemudian mengetahui keberadaan daripada Sutrimo itu adalah Febri Ardiansyah. Nah, oleh karena itu saya kira penyidik, karena ini kepentingan juga kepada tim 9 yang sedang melakukan penyidikan dugaan TPPU dan juga dugaan korupsi, ini sangat relevan. Jangan-jangan misalnya begini, dalil daripada kawan-kawan misalnya bahwa uang yang 500 miliar dan juga emas itu di rumah atau disentuh, pemilik rumahnya adalah keluarga Febri Ardiansyah, pemiliknya dia bilang orang lain. Nah, ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, oleh karena itu penyidik saya kira harus segera memanggil atau tidak meminta supaya Febri Ardiansyah itu dipanggil sebagai saksi. Oke, Bang Alfon, jadi kalau misalnya Pak Febri Ardiansyah diperiksa terkait kasus Sutrimo ini, yang bersangkutan bersedia ya? Ya, kembali masih terganggu sepertinya jaringan saya. Nah, saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Saur ya. Yang diperiksa terlebih dahulu bukannya klien kami ya, dalam artian Eva. Tetapi yang menjadi titik itu adalah barang bukti. Barang buktinya itu apa? Yaitu pada saat ini adalah korban gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dilakukan ekshumasi ya. Penting di situ terlebih dahulu harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, bukan kemana-mana. Baik, nah, tapi singkat saja, kalau Pak Febri, singkat saja, tapi kalau klien Anda diminta untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus ini, bersedia ya, Bang Alfon? Iya, maaf, gimana? Kalau Febri Ardiansyah diperiksa terkait kasus kematian Sutrimo ini, pasti bersedia ya? Ya, kalau misalnya klien kami itu diperiksa untuk dugaan adanya tindak pidana pembunuhan gitu ya, ini harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan apakah memang ini ada permasalahannya atau tidak, ada keterkaitannya atau tidak gitu kan. Nah, itu makanya kalau kami lebih menilai bahwa jangan berpraduga terlebih dahulu, tetapi pastikan berdasarkan bukti yang ada. Apa bukti yang ada? Yaitu hasil eksaminasi. Nah, ketika di situ sudah ada, barulah dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan apakah ini ada keterkaitan, apakah ini ada keterhubungan, di sini ada bukti, barulah semua pihak itu akan diperiksa. Begitu kira-kira, Pak. Baik, dan kita nantikan seperti apa penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan pihak kepolisian. Terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami di Kompas Petang. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, ada Bang Alfon Kurnia Palma, dan juga Bang Saur Siagian selaku praktisi hukum dan juga aktivis anti korupsi. Terima kasih